Ceritanya kan begitu, kan ini bukan masalah membela salah satu pihak ya. Sebenarnya setiap kali ada kasus yang cukup menjadi atensi publik kan pasti kuundang di podcastku. Tidak terlepas dari Densu dan Ferni juga ya. Kemarin aku mengundang Ferni, tapi Ferni berhalangan untuk hadir, nggak bisa untuk hadir. Tapi ternyata temennya mau hadir. Oke, tujuanku adalah ya oke, aku coba deh sambung lidah deh. Kebetulan kan aku juga cukup dekat lah dengan Bang Densu. Aku coba damaikan komunikasinya. Ikeidanya bersedia hadir dan di situ kita ngobrol dan dikasih tahu juga oleh mbaknya bahwa Ferninya ada di parkiran di basementku, di apartemenku, cuman beliau tidak mau naik ke atas. Ya udah, saya sebagai host coba bertanya, ya pertanyaan-pertanyaan netizen sih sebenarnya. Tapi pada waktu itu saya ngajakin ke tempatnya Denny Sumargo dan saya telepon Denny Sumargo pada waktu itu. Ya, jadi Denny Sumargo sempat ngomong, tanpa disangka-sangka dan tanpa diprediksi, Mbak Fernia telepon Ikeida dan diangkat pada saat yang bersamaan dan itu on cam. Ya tidak disetting sama sekali. Ya jadi ini kebetulan diangkat begitu ada suaranya dan aku nggak pernah minta di speaker ya. Ikeidanya juga langsung speakerin sendiri padahal di depan kamera kan langsung di speakerin sendiri. Mereka bertemu deh dari handphone. Tapi kaget gak sih dok, apa Kak Densunya sempat agak marah besar sekali kan gitu. Itu seperti apa sih dok? Aku jarang ya lihat Densu sampai se-emosional itu ya. Aku kenal dengan Densu kan kurang lebih 3 tahun juga ya. Dan aku ngelihatnya dia nih orang yang cukup bijaksana dan tercerahkan. Mungkin karena juga sama sepertiku ya. Yang sudah melalui banyak cobaan hidup di penjara. Kalau dia kan sampai di-cancel oleh banyak orang. Ya kan akhirnya jadi lebih dewasa dan jadi lebih bijaksana. Tapi ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Ya, ingat ya, ini untuk artis itu juga, KP juga ya. Jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Jangan remehkan hati orang baik. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin oleh mantannya. Dan akhirnya dia ambil jalur hukum. Jadi sama seperti saya juga. Saya walaupun saya di penjara, walaupun edukasi saya selama ini sudah terbukti ya, walaupun selama ini saya dizolimi, tapi ya saya masih sabar. Tapi kalau mbaknya masih keras, masih main-main dengan saya juga nggak segan-segan untuk ambil tindakan juga. Jadi saya ngeliat ya Densunya juga emosional banget. Wajar sih aku ngomong, wajar banget ya, kan sudah hasil tes DNA-nya juga sudah keluar ya. Ya, tapi kan tugas saya di sana sebagai host ya cuma bertanya apa adanya. Sudah nonton belum? Tapi banyak netizen yang juga bukan netizen sih, dia sendiri itu dia bilang kan sempat jangan memojokkan dong gitu. Iya. Nah, kalau di podcastku sebenarnya kita tuh nggak pernah memojokkan ya. Ini ya, podcast itu ada beda-beda warna ya. Kalau misalnya kita ngeliat di Denny Sumargo ya, itu adalah podcast curhat ya. Namanya kita curhat, dia mendengarkan. Ya, apapun yang kamu ngomongkan dia dengarkan. Di tempat Deddy Corbuzier itu kita bercerita, jadi kayak kelakar laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan cerita aja. Kalau di tempatku kita naikkan benchmarknya jadi lebih kritis. Pertanyaan-pertanyaanku itu adalah pertanyaan netizen yang kritis. Kalau memang dia ada isinya, dia pasti akan lulus. Kalau saya seneng ke podcast yang seperti itu. Kenapa? Kalau saya pergi ke podcast seperti itu akan nunjukin siapa diri saya sebenarnya. Jadi saya senang pasti. Dan pertanyaan saya itu bukan untuk menjatuhkan atau berpihak. Pertanyaan yang keluar dari mulut saya adalah pertanyaan netizen semua, saya sampaikan kepada beliau. Tapi setelah podcast itu ada komunikasi lagi mungkin sama kode itunya atau mungkin kode itunya Sama Kak Firninya, sama Giginya. Nggak ada. Aku juga menjaga ini ya, independensi ya. Jadi aku nggak kontek-kontekan dengan Densu juga. Asistenku mungkin ada beberapa kontekan. Aku juga nggak pernah ini. Aku juga ada sempet chat dia dulu kemarin Bang, kalau misalnya mau datang, mau speak up boleh. Dia bilang nanti tunggu aku sudah agak lebih siap ya. Dia bilang seperti itu. Tapi dokter benar-benar mau mendamaikan mereka. Maksudnya tadi kemarin dokter bilang, ayo kita sama-sama gitu. Aku anterin nih kan dokter sampai ngomong begitu. Ya kalau bisa didamaikan kan kita damaikan. Kita kan juru damai. Tapi dia ngomong. Tapi hari ini aku podcast dengan pengacaranya Ferni. Tadi aku podcast dengan pengacaranya Ferni janji di podcast tersebut juga janji dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA dan itu real katanya. Kalau nggak tes DNA bulan depan dia bilang silakan dokter siap kontenin. September ini. Katanya dokter pengen membiayai buat tes DNA itu, bener nggak? Beliau tadi ngomong beliau akan biayain sendiri, jadi nggak butuh saya katanya. Sudah bagus juga lah, hemat duit saya. Tapi sempat mikir untuk memfasilitasi tes DNA, kenapa sampai bisa mikir itu sih dok? Itulah ya, aku nih orangnya spontan ya. Kadang-kadang aku nih terlalu baik hati jadi host kayaknya.
bantuin angkat adik, bantuin jadi angkat BE, kayaknya aku nih Bener juga ya. terlalu baik hati kayaknya ya, nggak sengaja terucap. Kapasitas DNA-nya di mana? Katanya kemarin ada tadi pagi dia bilang dengan saya mau di Singapura katanya. Itu pilihan Densu atau pilihan Fernie? Pilihan pengacaranya. Itu yang disampaikan oleh pengacaranya. Mungkin ada alasan gitu tuh kenapa pilih Singapura dari. Wah, saya nggak begitu tahu. Tapi tadi sudah saya tanyakan terang-benderang untuk temannya Fernie juga teman dekatnya, bahkan katanya itu saksi kunci. Sudah saya tanyakan juga, lama kehamilannya juga saya tanyakan juga. Mungkin lebih lengkapnya nonton di podcast saya aja ya. Berarti kalau dari kesimpulan podcastnya dokter sendiri dengan si temannya itu, apa menurut dokter kesimpulannya? Seperti apa gitu pendapat dokter sendiri? Gak boleh sebenarnya ini. Aku gak boleh. Kalian simpulkan aja sendirilah. Dok, tapi melihat kasus ini gimana sih dok, maksudnya kan DNA sampai 2 kali, berarti kan kasihan juga dengan Kalau anak-anaknya. menurutku tidak perlu. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali karena bagiku itu sudah cukup. Dan kalau aku di posisi Bang Densu, hidupku sudah hancur banyak banget. Dan aku sudah ngalah luar biasa banget ya. Sampai detik ini sama seperti kasusku, aku sudah ngalah banyak banget baik dari brand ataupun juga dari KP. Ya. Sekarang aku tidak akan balas. Ya, sama posisi seperti Densu kemarin tidak akan balas. Tapi kalau masih ingin dicelakakan, saya akan pukul lebih kuat daripada dia. Ada Mungkin kata-kata itu kan